Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin kita merenungkan satu kalimat yang sangat serius, sebuah peringatan dari Tuhan Yesus sendiri yang seharusnya mengguncang hati kita dan membuat kita lebih berjaga-jaga di dalam hidup ini. Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 22, firman Tuhan berbunyi bahwa dan sekiranya waktu tidak akan dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Untuk itu saya memberi tema renungan kita saat ini adalah jikalau waktu tidak dipersingkat, maka tidak ada yang akan selamat. Coba kita bayangkan itu saudara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa situasi dunia di akhir zaman ini begitu parah dan begitu jahat. Begitu mengguncang sampai-sampai jika Tuhan tidak campur tangan dan mempersingkat waktu itu, maka tidak ada satupun yang akan selamat. Kalau kita lihat konteksnya, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Akan ada penyesatan, akan ada peperangan, bencana, dan penganiayaan. Bahkan orang-orang yang sudah percaya bisa tergoda untuk berpaling dari iman. Dan justru karena itulah Yesus memberikan sebuah jaminan bahwa waktu akan dipersingkat demi orang-orang pilihan. Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, ini adalah sebuah bentuk belas kasihan Tuhan. Kata dipersingkat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani menggunakan kata eplobotesan, artinya dipotong atau dikurangi. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dia tidak biarkan umatnya hancur oleh tekanan zaman, tetapi kita harus berjaga-jaga. Sekarang mari kita masuk ke inti praktisnya. Apa yang harus kita lakukan di masa-masa seperti ini? Ada 3 sikap penting yang saya akan bagikan bagi saudara menghadapi akhir zaman ini. Pertama, kita harus berjaga-jaga secara rohani. Saudara, ini bukan waktunya untuk tidur secara rohani. Yesus berkata dalam Matius pasal 24 dan 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan akan datang. Berjaga-jaga artinya peka terhadap suara Roh Kudus, menjaga hati tetap murni dan hidup di dalam pertobatan setiap hari. Yesus juga memberi perumpamaan tentang 10 gadis 5 bijaksana dan yang 5 bodoh. Apa yang membedakan mereka? Minyak di pelita mereka. Minyak itu berbicara tentang hidup rohani yang terus diisi oleh Roh Kudus. Dalam Matius pasal 25 ayat 1-13. Poin yang kedua, teguh di dalam pengajaran yang benar. Penyesatan bukan hanya datang dari dunia luar, tetapi di dalam gereja. Yesus berkata, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius pasal 24 ayat 24. Kita harus belajar firman Tuhan, menguji setiap ajaran. Jangan cepat percaya hanya karena ada tanda-tanda ajaib. 2 Timotius 4 ayat 3-4 mengatakan bahwa akan ada datang waktunya orang tidak mau menerima ajaran sehat, melainkan mengikuti keinginan sendiri. Inilah saatnya kita kembali ke dasar Alkitab sebagai otoritas mutlak. Yang ketiga, tetap berbuah dan melayani. Jangan pasif, jangan hanya menunggu Tuhan datang tanpa melakukan apa-apa. Yesus berkata dalam Matius pasal 24 ayat 46, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Tuhan mencari hamba yang setia. Apa yang Tuhan percayakan padamu, pelayanan, keluarga, pekerjaan, jiwa-jiwa, lakukanlah semua itu dengan setia, karena itu bagian dari iman saudara-saudara. Kemudian yang terakhir saudara-saudara yang saya perlu tandaskan bahwa ini adalah waktunya kita untuk sungguh-sungguh. Kalau Tuhan sudah memperingatkan bahwa waktunya akan dipersingkat, maka kita juga harus mempercepat langkah kita. Jangan main-main dengan keselamatan. Jangan tidur di saat peperangan rohani sedang terjadi. Dan jangan kehilangan iman hanya karena dunia ini menawarkan kenyamanan sesaat. Tuhan sedang mencari umat yang berjaga-jaga, yang setia, yang tidak larut dalam kegelapan dunia ini. Dan jika hari ini engkau merasa sedang lemah, sedang jauh dari Tuhan, atau mungkin mulai goyah, ingatlah waktu ini masih ada karena belas kasihan Tuhan. Masih ada kesempatan untuk bertobat, masih ada waktu untuk kembali, tapi jangan menunda-nunda. Inilah firman Tuhan yang saya dapat bagikan, kiranya memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa.
Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap kami yang telah mendengar firman ini, membuat kami untuk terus berjaga-jaga, mengingat kedatangan Tuhan semakin dekat. Sebab itu bawa kami untuk semakin berjaga, bawa iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, tidak main-main dengan dosa, tetapi selalu merenungkan bahwa ada satu kelak nanti Tuhan akan datang untuk menjemput umat-umat-Mu yang saleh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan terus menguatkan, meneguhkan iman kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.